Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Ganefeza dengan NIM akhir 059. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai dermatofitosis atau ringworm pada kucing shelter. Pada presentasi kali ini mencakup latar belakang, masalah yang disampaikan, pembahasan, beserta kesimpulan dan juga saran. Dimulai dari latar belakang, dermatofitosis atau ringworm adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh kelompok jamur dermatofita, yaitu Microsporum, Trichopiton, dan juga Epidermophyton. Jamur ini bersifat keratofilik dan keratolitik, yang artinya hanya menyerang jaringan berkeratin seperti stratum corneum kulit, rambut, kuku, dan juga bulu. Penyakit ini tidak menyebabkan kerusakan organ dalam secara sistemik, namun biasanya bersifat superficial. Dermatofitosis sendiri bersifat zoonosis, yaitu dapat menular antara hewan maupun dari hewan ke manusia. Ringworm tersebar luas di daerah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia, yang memiliki suhu hangat dan kelembapan tinggi sehingga mendukung pertumbuhan jamur. Penyakit ini tidak menyebabkan kematian, tetapi menurunkan estetika hewan dan menyebabkan kerontokan bulu serta dapat menurunkan nilai jual. Selanjutnya, terdapat masalah yang disampaikan. Yang pertama, terjadi peningkatan terdapat masalah yang disampaikan. Yang pertama, terjadi peningkatan cepat kasus dermatofitosis pada kucing di shelter, ditandai dengan lesi khas berupa alopecia melingkar, rambut patah, sisik, dan keropeng, terutama pada kucing usia muda yang lebih rentan terhadap infeksi jamur. Lalu yang kedua, kondisi manajemen dan lingkungan shelter tidak mendukung pengendalian penyakit, ditandai dengan kepadatan hewan yang tinggi, ventilasi dan sanitasi yang kurang baik, penggunaan peralatan bersama tanpa disinfeksi, serta tidak diterapkannya karantina kucing baru. Lalu yang ketiga, dermatofitosis bersifat zoonosis, sehingga wabah yang terjadi tidak hanya berdampak pada kesehatan kucing, tetapi juga menimbulkan resiko penularan kepada pengelola dan juga relawan shelter. Berikut merupakan gambar kasus dermatofitosis ringworm pada kucing. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, peningkatan cepat kasus penyakit kulit di shelter. Peningkatan kasus dermatofitosis dalam waktu singkat menunjukkan adanya penyebaran jamur yang aktif di lingkungan shelter. Kondisi ini sesuai dengan salah satu jurnal yang menyatakan bahwa dermatofitosis mudah berkembang menjadi wabah di tempat dengan kepadatan hewan yang tinggi dan sanitasi yang kurang baik. Upaya pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah dengan segera mengisolasi kucing yang menunjukkan gejala, menghentikan sementara pemasukan hewan baru, serta melakukan pemeriksaan klinis menyeluruh kepada seluruh populasi kucing di shelter. Lalu yang kedua, gejala klinis khas dermatofitosis pada kucing. Gejala berupa alopecia berbentuk melingkar, rambut patah, sisik, dan keropeng merupakan gambaran klinis khas dermatofitosis yang paling sering disebabkan oleh Microsporum canis. Untuk mengatasi masalah ini, diagnosis perlu ditegakkan secara tepat melalui pemeriksaan klinis dan konfirmasi laboratorium. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian terapi anti jamur topikal serta terapi sistemik pada kasus yang luas atau berat. Lalu yang ketiga, dominasi kasus pada kucing usia muda. Sebagian besar kucing yang terinfeksi berusia kurang dari 1 tahun, yang memiliki kerentanan lebih tinggi karena sistem imun mereka yang belum berkembang optimal. Lalu upaya pemecahan masalah difokuskan pada pemberian pengobatan yang tepat pada kelompok usia ini, pengurangan stres lingkungan, serta perbaikan nutrisi untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh kucing muda. Lalu yang keempat, kepadatan tinggi dan sanitasi lingkungan yang buruk. Kepadatan hewan yang tinggi dan kondisi lingkungan yang lembab mempercepat penyebaran spora jamur melalui kontak langsung maupun kontaminasi lingkungan. Untuk memecahkan masalah ini, perlu dilakukan pengurangan jumlah kucing per kandang, peningkatan ventilasi dan pencahayaan, serta disinfeksi rutin kandang dan peralatan yang digunakan secara bersama. Lalu yang kelima, tidak diterapkannya karantina kucing baru. Tidak adanya karantina memungkinkan kucing carrier tanpa gejala menjadi sumber penularan bagi kucing lain di shelter. Kucing tanpa gejala klinis tetap dapat membawa dan menyebarkan Microsporum canis. Oleh karena itu, penerapan karantina minimal selama 14 hari dan pemeriksaan kulit sebelum kucing digabungkan dengan populasi utama menjadi langkah penting dalam pencegahan penyebaran penyakit. Lalu yang terakhir, resiko penularan ke manusia atau zoonosis.
Dermatofitosis bersifat zoonosis, sehingga menimbulkan risiko penularan kepada pengelola dan relawan shelter, terutama melalui kontak langsung dengan hewan atau lingkungan yang terkontaminasi. Dalam salah satu jurnal, menegaskan bahwa lingkungan shelter memiliki risiko tinggi terhadap penularan ini. Upaya pemecahan masalah meliputi penggunaan alat pelindung diri, edukasi mengenai penularan dan pencegahan ringworm, serta penerapan kebersihan personal yang ketat setelah menangani hewan. Lalu yang terakhir, lanjut ke kesimpulan, peningkatan cepat kasus dermatofitosis pada kucing di shelter disebabkan oleh faktor utama seperti kepadatan tinggi, sanitasi buruk, dan dominasi kasus pada kucing usia muda. Dan juga kurangnya karantina kucing baru yang memfasilitasi penyebaran jamur Microsporum canis melalui kontak langsung dan kontaminasi lingkungan. Gejala klinis khas seperti alopecia melingkar, rambut patah, sisik, dan keropeng mengonfirmasi diagnosis dengan risiko zoonosis tinggi bagi pengelola dan juga relawan. Secara keseluruhan, kondisi ini menekankan pentingnya manajemen lingkungan dan protokol pencegahan untuk mengendalikan wabah penyakit kulit superficial. Lalu saran, yang pertama, segera isolasi kucing bergejala. Hentikan pemasukan hewan baru sementara dan lakukan pemeriksaan klinis serta laboratorium menyeluruh pada seluruh populasi. Lalu yang kedua, terapkan karantina minimal 14 hari untuk kucing baru. Lengkapi dengan pemeriksaan kulit sebelum integrasi. Yang ketiga, kurangi kepadatan kandang, tingkatkan ventilasi, pencahayaan, dan disinfeksi rutin. Berikan nutrisi optimal serta kurangi stres untuk kucing usia muda guna tingkatkan imunitas. Dan yang terakhir, gunakan terapi anti jamur topikal dan sistemik, serta protokol APD, edukasi, dan kebersihan personal untuk cegah penularan zoonosis. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.